adalah kita menjadi konsumen atau kita menjadi produsen. Tapi saya rasa bukan hal yang luar biasa Bapak Ibu kalau kita menjadi konsumen. Karena hari ini kita buka handphone, begitu banyak aplikasi, ada puluhan aplikasi di handphone kita, semuanya memberikan kita kesempatan untuk menjadi penikmat digital. Tapi bukan pelaku bisnis digital. Bukan pemilik daripada perusahaan digital, Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu Bapak Ibu, memang tidak gampang kita itu bisa berpartner atau kita bisa membangun sebuah bisnis teknologi, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa cara, salah satunya adalah begini, Bapak Ibu. Saya tunjukkan Anda satu buah artikel. Nah, mereka adalah konglomerat yang hari ini merambah pasar digital, teman-teman sekalian. Cara yang orang-orang ini pakai, Bapak Ibu, adalah cara yang dipakai oleh orang-orang yang punya duit. Oleh orang-orang yang punya capital atau modal besar. Grup Lipo dengan kekuatan modalnya, dia bikin venture capital, perusahaan pendanaan, Bapak Ibu. Mereka danai Grab, mereka danai Ruang Guru, mereka danai OVO, mereka bangun OVO. Begitupun juga dengan Sinarmas Group, Salim Group, Jarum Group, dan juga Impact, Bapak Ibu. Dengan kekuatan dana yang begitu besar, konglomerat ini, Bapak Ibu, tidak mau ketinggalan. Karena mereka tahu betul perputaran uang terbesar di dunia digital, mereka melangkah ke sana lebih dulu. Tapi dengan capital yang besar, Pak. Mereka memilih mendanai, Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi atau perusahaan-perusahaan startup dengan kekuatan dananya mereka. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam dunia teknologi, kalau Anda punya uang besar, sangat besar, Bapak Ibu, Anda bisa. Seperti konglomerat ini. Atau ada juga yang kedua, Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak terlalu memiliki dana yang begitu besar seperti mereka, tapi Anda punya kemampuan di bidang teknologi. Coding, programming, Anda punya idenya dan segala macam, bisa Bapak Ibu. Anda akan jadi seperti anak-anak muda ini. Bagaimana mereka adalah dikenal 4 bos startup yang muda dan kaya raya, Bapak. Menjadi 150 orang terkaya di Indonesia, versi majalah Globe Asia tahun 2018. Jadi kalau dikeluarkannya berita ini dengan didirikannya perusahaannya mereka rata-rata kurang dari 10 tahun. Tapi mereka harus punya kemampuan coding, programming, dan bertemu dengan partner investor yang tepat. Sehingga muncullah hari ini Traveloka, Pak Ferry Unardi, ada Tokopedia, Pak William Tanuwijaya, ada Bukalapak, ada Pak Ahmad Saki. Dan kita kenal Gojek, Pak Ibu, dengan Bapak Nadiem Makarim. Hari ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Itu ada beberapa cara untuk kita bisa terlibat langsung, Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai penikmat digital, tapi sebagai pelaku bisnis teknologi. Ya, sebagai orang yang memiliki perusahaan teknologi. Nah, kabar buruknya, teman-teman sekalian, saya pribadi tidak memiliki kedua sumber daya tadi. Secara modal, saya tidak punya sebesar orang-orang tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kemampuan coding, kemampuan teknologi, saya juga tidak punya, Pak. Karena background saya pendidikan waktu itu di keuangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir, Bapak Ibu punya kendala seperti saya, kita tidak punya capital yang begitu besar, Bapak Ibu, dan kita tidak punya kemampuan coding atau IT, tapi Bapak Ibu tahu bahwa kesempatan berbisnis di bidang teknologi itu terbuka lebar peluangnya. Jawabannya kita akan bagikan malam ini buat Anda. Ya, seperti apa itu? Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman kita tahu, online hari ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mau apa, Bapak Ibu? Contoh, kita bicara tentang arisan. Hal yang paling simpel, sepele, Bapak Ibu. Arisan aja sekarang, Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi COVID seperti sekarang, kita itu tidak perlu lagi arisan harus ketemu. Dulu itu kan arisan identik dengan kumpul-kumpul, gitu ya, ngobrol-ngobrol santai, di pertemuan, dan segala macam. Tapi hari ini tidak. Artis, Bapak Ibu. Anda pernah kebayang nggak, Bapak Ibu? Dulu, artis itu kalau mau terkenal, harus punya banyak acara televisi. Show-nya harus banyak. Tapi hari ini, Bapak Ibu, kalau mereka tidak punya show di televisi pun, tidak punya program, Bapak Ibu, tapi subscribernya belasan juta orang, kayak Atta Halilintar, puluhan juta orang, Bapak Ibu, tetap kaya raya, Pak. Bahkan lebih kaya daripada orang-orang yang punya program TV banyak. Itu yang terjadi hari ini. Jadi mulai dari chatting, bermedia sosial, nonton video, mendengarkan musik, apalagi di era WFH seperti sekarang, kegiatan orang secara online itu meningkat begitu tajam, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semakin menegaskan, Bapak Ibu, bahwa peluang berbisnis di bidang teknologi itu terbuka lebar. Nah, malam ini, saya mau tunjukkan sama teman-teman satu buah video preview dari platform perusahaan kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi, platform yang diproduksi oleh perusahaan ini, Bapak Ibu. Seperti apa? Dan ini nanti akan kita bahas detail satu persatu. Durasi videonya kurang lebih 2 menit, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh catat. Atau setelah video ini, saya akan detailkan satu persatu fitur-fiturnya buat Anda. Oke, selamat menyaksikan. Saya akan putar video.
Apakah videonya clear di tempat Anda, Bapak Ibu? Sekalian saya cek sinyal. Clear ya? Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Alti, Bu Olive, Bu Dulesi. Clear ya? Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan detailkan satu persatu setiap fiturnya buat teman-teman semua malam hari ini. Jadi kita punya 6 fitur, Bapak Ibu sekalian. Kita bagi dalam 3 kategori besar. Fitur yang pertama untuk kategori digital marketing. Jadi yang saya akan ceritakan pertama kali itu adalah produk yang namanya video email. Yang Bapak Ibu sangat bisa manfaatkan untuk keperluan promosi dari bisnis atau usahanya teman-teman. Ya, Anda lihat di sini, di contohnya Bapak Ibu, ini pengganti Bapak Ibu dari kartu nama fisik yang selama ini kita sudah pakai. Ya, jadi dengan COVID atau tanpa COVID Bapak Ibu, kebutuhan orang akan kartu nama fisik sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah mulai berpindah ke yang namanya kartu nama digital. Nah, ditambah lagi dengan kondisi COVID seperti sekarang, kita harus menjaga jarak dan ketika kita ketemu dengan teman atau orang yang tidak terlalu kita kenal, otomatis Bapak Ibu, kita akan sangat menjaga menerima barang tertentu, seperti brosur, kartu nama, dan segala macam. Kita akan lebih baik untuk mendapatkannya secara digital. Nah, kami sudah membaca arah itu, sehingga kami keluarkan satu buah fitur yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu kartu nama digital ini. Jadi template-nya Anda lihat cantik sekali. Anda tidak perlu khawatir, karena desainnya Anda bisa request ke Amerika. Gratis Bapak Ibu, Anda tinggal kirimkan gambar, konsepnya bagaimana, mereka akan desainkan buat kita secara clear, utuh buat Anda, dan Anda tidak perlu bayar lagi. Contohnya gimana sih Pak Richard? Nah, ini partner kita di Pupuk Kujang, Bapak Ibu. Kebetulan sudah menjadi rekanan juga, dan sudah memanfaatkan produk Talk Vision untuk keperluan sosialisasi program. Jadi Anda lihat ya, ada template-nya, kemudian di dalamnya ada videonya, teman-teman. Yang menarik, setiap kali saya mengirimkan video email ini, Bapak Ibu, ke calon pembeli saya. Mereka buka jam berapa, mereka buka berapa kali, saya dapat laporan detail, Bapak Ibu. Jadi mereka kliknya 5 kali, saya dapat notifikasi 5 kali, Bapak Ibu. Mereka buka 10 kali, saya dapat notifikasinya 10 kali, teman-teman sekalian. Seiring waktu berjalan, kita bersama-sama membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan adalah hal yang membawa kita pada kesuksesan dalam mengemban tugas. Oke, jadi cantik sekali teman-teman sekalian ini kalau Bapak Ibu lihat di sini. Mari kita telaah lebih dulu. Enaknya apa Bapak Ibu? Ketika saya mengirimkan ke 20 alamat email atau 30 alamat email, saya jadi tahu betul kalau ada 5 atau 6 alamat email yang membuka lebih dari 5 sampai 10 kali, saya dapat report Bapak Ibu yang detail. Ini produk kita yang pertama, video email. Kita akan lanjut ke fitur yang kedua, yaitu video newsletter. Ini adalah konsep brosur atau flyer begitu ya, tapi dalam bentuk digital, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, konsepnya kurang lebih seperti ini. Anda tidak asing mungkin, karena beberapa media-media gitu ya, mungkin kayak Traveloka, Tokopedia, sering banget dikirimin kita media-media promosi menggunakan newsletter yang dikirimkan ke email kita, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertanyaan begini, Pak Richard, gimana nih Pak, kalau misalkan saya tidak punya budget marketing sebesar mereka? Tidak perlu khawatir, kita punya jawabannya, kita punya konsep video newsletter Bapak Ibu, yang Anda bisa gunakan untuk keperluan promosi. Contohnya gimana? Contohnya ini partner kita di Jakarta, di bidang properti Bapak Ibu. Nah, teman yang bukan orang IT, Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Saya juga bukan orang IT, template-nya di Talk Vision udah disediain, Bapak Ibu sekalian. Udah disediain. Tinggal apa? Tinggal Bapak Ibu tempel-tempel. Jadi seperti ini template-nya, sudah ada konsepnya Bapak Ibu. Tinggal Anda ganti nih, artikelnya, fotonya, video, tinggal Anda ganti, Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang banget, kurang dari 30 menit Bapak Ibu bisa selesaikan satu newsletter. Kalau Anda sudah ada kontennya. Kita lanjut ya, teman-teman. Produk fitur yang ketiga, kita punya namanya daftar nama atau buku tamu online. Jadi Anda bisa bikin daftar email Anda menggunakan sign out form dari Talk Vision. Karena begini, Ibu, data sekarang itu orang bilang adalah emas baru. Kenapa? Orang yang punya data biasanya menguasai market.
Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada pencurian data di salah satu marketplace beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, itu yang dicuri datanya bukan duitnya. Karena kalau duit dicuri habis. Tapi kalau data Bapak Ibu, mereka bisa pakai berkali-kali untuk keperluan promosi perusahaannya mereka. Produk baru yang mereka meluncurkan, jasa baru yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen. Jadi mereka bisa baca habitnya konsumen ini mau apa ke depannya Bapak Ibu. Itulah menariknya data di era seperti sekarang. Ya, jadi Anda juga bisa mengumpulkan data-data konsumen Anda menggunakan buku tamu digital daripada perusahaan kita. Anda bisa tempelkan di video newsletter Anda ataupun di websitenya Bapak Ibu. Bagus banget. Jadi ada namanya nanti, ada emailnya, nomor telepon. Begitu mereka klik submit, automatically datanya mereka masuk ke dalam database Anda. Setiap kali Bapak Ibu ingin promosi apapun, Anda bisa langsung blasting lewat database yang sudah Anda punya. Itu produk kita yang ketiga. Nah, kita masuk ke kategori yang 2 untuk digital meeting, yaitu video chat, Bapak Ibu. Nah, video chat ini unik sekali, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita bisa ngobrol. Saya menggunakan fitur yang namanya live meeting. Ini fitur kita yang unik, Bapak Ibu. Teknologi yang dipakai WebRTC, jadi bandwidth-nya itu kecil banget, Bapak Ibu sekalian. Artinya gimana sih, Pak? Gampangnya gini, Bapak Ibu. Kuota data Anda dibandingin Bapak Ibu pakai media yang lain, ini lebih ringan, jauh lebih ringan. Ya otomatis biaya juga jadi lebih murah. No download, kalau Bapak Ibu tadi terasa ya, Anda kalau open lewat laptop, Bapak Ibu tinggal klik linknya, tanpa perlu registrasi apapun, isi nama, email yang optional, Anda klik join, udah bisa masuk. Kita bisa akomodir hingga 500 audiens, Bapak Ibu sekalian, dan bisa 15 host juga. Oke, ini adalah live meeting kita. Dan terakhir, Bapak Ibu, kita punya yang namanya cloud services atau media library. Ya, ini sebuah, kalau saya bilang ya, ini produk yang akan dibutuhkan banyak sekali orang di masa yang akan datang. Ya, karena begini, terasa atau tidak, Bapak Ibu, semakin barang itu mahal harganya, itu pasti karena semakin dibutuhkan orang. Biasanya seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang beli handphone, kalau memorinya itu semakin besar, ada yang 128, 256 harganya naik lagi, 512 harganya naik lagi. Betul ya, teman-teman? Karena apa? Karena orang semakin mencari memori yang besar, Bapak Ibu, supaya bisa simpan data foto, video, itu mereka semakin mahal, semakin besar filenya, semakin besar ininya, memorinya, Bapak Ibu, semakin mahal. Nah, itulah kenapa ke depan, Bapak Ibu, orang itu tidak akan lagi menyimpan data di hard disk atau di flash disk, tapi simpannya di cloud storage. Jadi simpannya di awan-awan, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa simpan file, foto, video, PDF, Anda bisa simpan semuanya, teman-teman sekalian, di cloud storage-nya CloudFusion. Bisa berapa banyak, Pak? Di beberapa media yang lain, Anda dibatasi. Ya, kalau Anda mau lebih, kalau mau gratis, sekian belas mega, Anda bisa gratis. Tapi kalau lebih, Anda harus bayar lebih, Bapak Ibu. Di CloudFusion, Anda bisa simpan unlimited. Foto, video, PDF Anda. Menarik banget, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah seluruh platform, fitur-fitur dari platform CloudFusion, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau cari, di mana Pak satu aplikasi yang merangkum semua ini? Anda tinggal cek di handphone Anda search Bapak Ibu, namanya CloudFusion Suite. Itulah platform kita. Jadi dalam satu aplikasi, Anda bisa mendapatkan ke-6 fitur. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, seperti janji saya di awal tadi, kalau Bapak Ibu seperti saya, tidak punya capital yang besar, dan tidak punya kemampuan coding atau programming Bapak Ibu, CloudFusion menjadi jawaban. Karena selain memberikan kita kebermanfaatan produk, perusahaannya juga memberikan kita kesempatan untuk berpartner. Untungnya apa sih Pak kalau kita bisa berpartner dengan perusahaan teknologi? Paling gampang Bapak Ibu, contoh paling nyata sekarang, itu Eric Yuan, pemilik daripada aplikasi Zoom.
Ketika Zoom meningkat tajam, penggunanya begitu besar, Bapak Ibu, dan hari ini valuasi company-nya lebih daripada Exxon Mobil, menurut Anda yang paling kaya kita sebagai konsumen atau pemiliknya? Kan pemiliknya, Bapak Ibu. Karena mereka yang punya perusahaan. Nah, itulah kenikmatan, Bapak Ibu, atau sebuah hal yang kita perlu syukuri kalau kita mendapat kesempatan berpartner dengan perusahaan teknologi. Di mana kita tahu teknologi, Bapak Ibu, itu semakin berkembang. Betul, Bu Fensi, pemilik. Nah, hari ini, saya mewakili para pengguna Anda mengajak Bapak Ibu untuk melihat ide ini bukan dengan kacamata konsumen, tapi dengan kacamata owner, Bapak Ibu. Kacamata pemilik, kacamata produsen. Jadi produk yang tadi saya ceritakan buat Anda, ini bukan bermaksud untuk kami, ini loh produknya, saya mau jual nih buat teman-teman. Bukan, Bapak Ibu. Tapi ini produknya akan diminati oleh banyak orang, mau nggak kita sama-sama jadi orang dalamnya? Nah, inilah yang berikutnya saya akan bahas, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara marketnya dulu. Marketnya luas nggak sih Pak? Jelas luas Bapak Ibu. Karena kondisi seperti sekarang, kalau saya bilang COVID ini adalah pintu gerbang bagaimana orang mau tidak mau harus bertransformasi digital. Mereka harus mentransisikan dirinya mereka menuju ke digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai kegiatan individu, kegiatan religi, partai, organisasi apapun, semuanya sedang mendigitalisasi kegiatannya mereka. Dan Talk Fusion menjadi media yang sangat cocok untuk membantu transformasi itu terjadi. Nah, berikutnya teman-teman, di saat di luaran sana, orang itu berkompetisi produk. Karena base-nya mereka produk. Mau simpan data, Anda tinggal registrasi, masukin account, Anda pakai Google Drive atau Dropbox. Bapak Ibu mau bikin yang namanya meeting online, bisa pakai Zoom, bisa pakai Skype. Kalau Anda di kantor, bisa pakai Cisco Webex. Kalau Bapak Ibu mau bikin marketing, email marketing, gitu ya, newsletter, yang nggak ada videonya, Anda bisa pakai MailChimp. Tapi seperti tadi saya bilang, Talk Fusion tidak bermain di area itu. Kami satu langkah lebih maju, kami bermain di platform base. Artinya apa? Orang bisa download satu aplikasi saja, di dalamnya sudah ada 6 fitur yang tadi saya ceritakan. Nah, kalau Anda mau dapat gambaran lebih sederhananya, begini Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu install aplikasi Gojek, itu adalah platform. Jadi di dalam aplikasi Gojek ini banyak sekali fitur yang kita bisa nikmati. Ada GoPay, ada GoCar, ada GoRide, ada GoFood. Betul? Tapi kita tidak perlu install banyak aplikasi. Satu aplikasi. Kalau orang kenal dengan namanya Super Apps. Nah, Talk Fusion sedang menuju ke sana. Sudah menuju ke sana. Sehingga orang tidak perlu nih, oke, mau pakai live meeting, install aplikasi live meeting. Mau pakai video chat, install aplikasi video chat. Mau bikin video newsletter, install aplikasi video newsletter. Nggak perlu, Bapak Ibu. Anda install aplikasi Talk Fusion Suite saja, Anda bisa pakai semuanya. Itulah keunggulan produk kita, keunggulan platform kita. Nah, di samping itu, Bapak Ibu, dari sisi harga, tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu, ketika platform dibandingkan atau di-compare dengan produk, jelas platform akan jadi lebih murah. Karena semuanya terintegrasi. Ya, ujung-ujungnya atau final price-nya itu bisa lebih murah. Oke, kita bandingkan saja. Saya tidak bermaksud membandingkan produk secara fitur semuanya baik, Bapak Ibu. Tergantung orang punya selera, ya. Ada yang bilang Indomie lebih enak, ada yang bilang mie sedap lebih enak. Itu pilihan, Bapak Ibu. Tapi intinya fungsinya sama, ya. Indomie untuk memuaskan dahaga kita terhadap mie instan, gitu ya. Sama, Bapak Ibu. Talk Fusion juga punya media untuk meeting online. Zoom pun juga punya. Tapi Anda harus tahu, Bapak Ibu. Kalau Anda menggunakan Zoom, jangan berbicara bahwa Zoom, Pak, kan gratis. Betul, Zoom itu gratis, Bapak Ibu. Dengan catatan 2. Pertama, Anda pakai 40 menit, mati, kemudian Anda bikin link lagi. Atau yang kedua, Anda cuma jadi peserta. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjadi peserta, Anda menjadi orang yang mengadakan meeting, dan Anda mau meeting Anda lebih aman, lebih nyaman, kualitasnya bagus, ada harga, ya ada barang, Bapak Ibu. Ada harga, ada kualitas. Ya, Anda harus bayar. Nah, di Zoom, Bapak Ibu, kalau Anda menggunakan dengan fitur 15 host dan 500 partisipan, Anda harus bayar berapa, Bapak Ibu? 300 juta per tahun, 21.000 US dollar. Sedangkan di Talk Fusion Suite, Bapak Ibu, Anda dapatkan ke-6 fitur produknya dengan kemampuan yang sama, 15 host juga, 500 partisipan, ditambah ada video emailnya, ada video newsletternya, Bapak Ibu. Kita itu cukup mengeluarkan, beli produknya berapa, Pak? 2.000 dolar, Bapak Ibu. Kalau dengan kurs hari ini, tidak sampai 33 juta. Berapa kali bayarnya, Pak? Sekali seumur hidup lisensinya. Itu sudah termasuk dengan biaya bulanan selama setahun, 50 dolar per bulan. Tahun depan, kalau Bapak Ibu ingin bayar, Anda hanya perlu bayar 50 US per bulan untuk mengaktifkan keseluruhan produknya. Bapak Ibu udah dapat all produknya,
sudah bisa dapat private template, sudah bisa dapat juga unlimited custom template, Anda juga bisa simpan unlimited data. Ya, $2.000 untuk international rate-nya, rupiahnya kurang lebih 30 juta. Dan bukan hanya itu, Anda beli lisensi produk ini, Bapak Ibu dapat hak untuk pakai produknya, sekaligus dapat peluang kemitraannya atau master franchise. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Untuk elit, Anda boleh tanya ke pengundang Anda, tapi secara fitur kita kurangi semua 50%, secara pemanfaatan produknya seperti itu, dan keuntungannya juga dipotong 50%, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya sangat menyarankan Bapak Ibu bergabung di paket yang terbaik, yaitu ProPack, $2.000, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini, saya ingin putarkan satu buah video buat teman-teman. Ini adalah video dari sebuah perusahaan properti, namanya Crown Property Group, Bapak Ibu sekalian. Ini akan memberikan Bapak Ibu pandangan bagaimana produk ini begitu maksimal dan membantu banyak sekali company-company di berbagai macam bidang usaha, Bapak Ibu, untuk mempromosikan produk atau jasanya. Seperti apa itu? Kita lihat sama-sama videonya, Bapak. In property game, we don't wait to buy, but instead we buy then wait. Crown Group didirikan pada tahun 1996. Kami berfokus pada unit pengembangan apartemen, hotel, dan retail. Kita sudah menjadi one of the largest private developer di Asia Pasifik. Aktivitas marketing yang selama ini kita jalani ada terbagi dua, yaitu offline dan online. Seiring dengan berjalannya waktu, kita nggak bisa memungkiri kalau yang namanya media sosial atau online marketing itu sangat amat membantu dan lebih efisien. Kita juga memakai newsletter ya untuk meraih kepada previous buyer atau potensial buyer kita, calon pembeli kita. Dimana kalau yang newsletter zaman dahulu kala ya kita sudah sering kenal itu adalah brosur saja. Tetapi saya menemukan banyak ketidakefisienan, terutama dalam bidang penyebarannya, tentang printing cost and everything ya, terlalu susah. Video newsletter yang kami gunakan ini tentunya bisa bekerja jauh lebih cepat, di mana kita dengan tinggal satu klik saja sudah bisa mencapai ke ribuan database yang kita punya. Begitu juga dengan konten yang kita taruh di sana, kita taruh tentang video juga. Jadi bukan cuma sekedar foto atau gambar-gambar dan juga tulisan ya, tapi di sana ada videonya, di mana sangat amat atraktif bagi orang. Karena kita bukan menjual sesuatu yang harganya murah, yang kita jual ini apartemen, tempat hunian. Harus ada main perasaan, ada segi feeling, bagusnya seperti apa kita harus tunjukkan. Karena ternyata sebenarnya orang-orang yang ingin membelikan properti luar negeri bukan hanya berfokus di Pulau Jawa saja, melainkan juga dari pelosok-pelosok. Tetapi karena penyebarannya kurang merata selama ini, jadi kita nggak bisa meraih ya, jadi orang-orang dari pulau-pulau terpencil tersebut. Jadi dengan adanya era digitalization, kita berharap produk-produk kita selain hanya dikenal di Pulau Jawa, juga bisa juga dikenal ke seluruh pelosok masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu partner kita, Bapak Ibu, Crown Property Group, yang sudah memanfaatkan produk kita, terutama untuk video newsletternya untuk keperluan marketingnya mereka. Lebih detail, Bapak Ibu boleh mampir di channel YouTube dari Fitrust World. Di situ Bapak Ibu akan temukan banyak sekali partner-partner kita yang juga sudah merasakan manfaat daripada produk Talkvision. Nah, kita sekarang masuk ke legalitas lebih dulu. Karena saya ingin pastikan buat teman-teman semua bahwa Anda diundang untuk berpartner dengan sebuah perusahaan yang secara legitimasi hukumnya jelas, baik internasional ataupun nasional, Bapak-Ibu sekalian. Talkvision adalah anggota dari DSA, Direct Selling Association, sebuah lembaga di Amerika yang menjamin perusahaan yang masuk ke lembaga ini, mereka tidak boleh mengandung unsur piramida atau money game. Jadi di sini kita konsepnya bukan investasi, tapi jual beli. Itu poinnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau Anda berpikir, Pak, di Talkvision bisa nggak kalau saya cuma taruh duit, nggak kerja dapat duit? Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena kita bukan deposito, kita bukan reksadana, kita bukan investment. Kita betul-betul membeli lisensi produknya, Anda bisa menjadi seorang distributor. Ya, sama kalau Anda beli franchise, katakanlah Indo titik-titik, Anda udah beli, Anda nggak buka, ya nggak dapat income. Sama di Talkvision, Bapak Ibu. Kita karena jual beli. Oke? Nah, yang kedua, Bapak Ibu, keamanan data.
Anda tidak perlu khawatir karena Top Vision sudah mempersiapkan tindakan-tindakan preventif yang super maksimal. Kita menggandeng McAfee untuk mengamankan data konsumen, dan WebRTC World dunia sudah mengakui bahwa kita sebagai produk video conference dengan base WebRTC itu terbaik Bapak Ibu di kelasnya tahun 2016. Di Indonesia, kita sudah menjadi PT. Sejak 2017, kita sudah resmi menjadi PT Top Vision Indonesia. Perizinannya Anda bisa capture, Anda juga boleh foto, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu, dalam waktu dekat, kami akan announcement juga sama Anda bahwa kita sudah mendapatkan perizinan yang semakin dilengkapi oleh pemerintah. Ya, jadi perusahaan sudah melengkapi dan pemerintah semakin mendukung lagi dengan perizinan-perizinan yang tentunya lebih fleksibel untuk kita bisa berekspansi market lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa saya tunjukin ini? Dan mungkin Anda perlu, ketika nanti Bapak Ibu search di Google, Anda mungkin cari keywordnya adalah Top Vision, Anda akan menemukan beberapa informasi-informasi yang berkaitan tentang berita-berita yang pernah terjadi di tahun 2017. Beritanya pernah ada, Pak Richard? Betul, beritanya pernah ada kalau Anda searching di Google, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah beritanya valid? Saya katakan tidak. Ya, karena kalau itu valid, tidak ada Top Vision hari ini. Itu berita 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sama lah kayak begini. Anda dengar bahwa, yang terinfeksi virus corona baru 10. Itu kan berita sekian bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah ribuan, Bapak Ibu sekalian, setiap harinya. Sama, Bapak Ibu, ketika Anda melihat berita informasi 4 tahun yang lalu, saya harap Bapak Ibu menjadi seorang netizen yang cerdas. Berita itu ada, tidak mungkin bisa dihapus sekian puluh tahun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara faktanya adalah hari ini Top Vision ada. Faktanya adalah perizinan kita lengkap, Bapak Ibu sekalian. Jadi saran saya, percaya pengundang Anda, Bapak Ibu, dan jadilah netizen yang cerdas. Karena hari ini kita sudah melangkah sangat jauh, tapi kita perlu informasi ini supaya Bapak Ibu bisa punya pembanding ketika Bapak Ibu melihat informasi-informasi yang ada di internet, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana kita menghasilkan dari produk ini. Yang digunakan oleh Top Vision, Bapak Ibu, saya bersyukur, karena konsep yang digunakan, menggunakan konsep referral. Ya, tugas kita cuma ngapain, Pak? Tugas Anda seperti yang dilakukan oleh para pengundangnya Bapak Ibu malam ini. Cuman sekedar ngajak temen untuk nonton webinar seperti ini, seminar online seperti ini, cocok kita partnership, nggak cocok, it's okay. Tambah teman, sudah tambah relasi, sudah bagi informasi. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika ada rekan partner Anda yang setuju dengan ide Anda dan mereka mengeksekusi ide ini, Bapak Ibu akan dibayar oleh perusahaan instan, Bapak Ibu. Jadi begitu Anda berhasil melakukan penjualan, komisi Anda dibayarkan 3 menit setelah transaksi terjadi. Pak, langsung bisa diambil nggak Pak Richard? Yes, Bapak Ibu. Karena kita bekerja sama dengan kartu Visa. Ya, seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa tarik duit Anda dimanapun di seluruh dunia dengan kartu Visa ini. Jadi ketika saya lihat kartu Visa ini, Bapak Ibu, yang saya tahu adalah apa? Tidak mungkin Visa bermain-main melakukan co-branding dengan perusahaan yang tidak jelas. Tidak mungkin Visa bermain-main melakukan co-branding dengan perusahaan money-game. Pasti sudah dicek, pasti sudah diteliti, teman-teman sekalian. Yang perlu Anda tahu, standar income yang diberikan oleh perusahaan, Bapak Ibu, ini dalam bentuk dolar. Sehingga kita kerja di Indonesia, tapi kita bisa pendapatannya dolar. Contohnya gimana, Pak? Contohnya seperti ini. Tugas Anda di awal sederhana, mengenalkan teman untuk nonton webinar seperti ini. Ketika ada satu partner tertarik, dan mereka akhirnya putuskan, oke Pak, oke Bu, saya mau. Saya setuju dengan ide ini, saya join. Ketika dia mengambil lisensi paket Pro, Anda akan terima 130 US dollar atau kurang lebih 1,8-1,9 juta, tergantung dengan kurs hari ini. Dikalikan berapa, Pak? Berapa kali saya bisa rekrut? Sebanyak mungkin Anda bisa referensikan. Bisa 5 orang, 10 orang, 20 orang, terserah Anda. Oke? Per orang 130 dolar, Bapak Ibu sekalian. Di paket Pro. Lanjut, Bapak Ibu. Komisi yang kedua. Ini yang menarik, teman-teman. Karena perusahaan selain memberikan kita kesempatan untuk menjadi mitra bisnis dengan kita bisa mereferalkan, perusahaan juga memberikan kita komisi yang kedua, yaitu tim commission. Jadi komisi yang dibangun bukan karena Anda yang melakukan penjualan, tapi siapapun yang melakukan penjualan, asalkan berada di tim kiri Anda dan di tim kanan Anda terima 150 US dollar. Artinya, Bapak Ibu, setiap ada satu toko yang dibuka di sebelah kiri, satu master franchise yang diambil oleh partner Anda di sebelah kiri, dan satu master franchise yang diambil oleh partner Anda di sebelah kanan, Anda akan terima 150 US. Dan itu tidak peduli, master franchise itu dibuka karena referensi Anda atau bukan, asalkan di jalur distribusi Anda kiri dan kanan, Anda terima 150 US, 2,2 juta. Level komisinya menunggu,
ya, dan tidak ada level kedalaman, dan pasangan komisi yang menunggu, Bapak Ibu sekalian. Komisi yang kedua. Komisi yang ketiga, kita punya namanya mega matching. Jadi kalau saya permisi nih, ajak Bu Marwah misalnya. Ketika Bu Marwah berhasil menghasilkan 20 juta, saya akan terima 2 jutanya. Ketika Bu Marwah berhasil menghasilkan 2 miliar, saya terima 200 jutanya. Loh Pak, kan enak Pak Richard, Bu Marwah yang dapat, kok Pak Richard dapat juga. Nah, ini menarik ya Ibu. Bu Marwah terima utuh 2 miliar, saya terima utuh 200 juta. Jadi Talk Vision itu memberikan kita royalti, Ibu. Ketika kita membantu partner yang kita undang di bisnis ini untuk menghasilkan, kita diberikan royalti. Enaknya bisnis ini begini, Ibu. Kerjanya kelompok, bonusnya sendiri-sendiri. Jadi waktu saya ajak Bu Marwah, bagaimana Bu Marwah menghasilkan, kita kerjanya rame-rame, Ibu, sampai Bu Marwah berhasil, tapi income-nya sendiri-sendiri. Bu Marwah dapat utuh, saya dapat utuh. Tidak share income, Ibu. Nah, sedangkan di tempat lain, kalau kerjanya bareng-bareng, ya income-nya dibagi bareng-bareng, Pak. Kalau Anda bikin kafe, kongsi nih, Ibu, partner sama 10 orang, untung 100 juta. Bisa nggak Anda nikmati 100 juta sendirian? Nggak bisa, Ibu. Anda harus bagi 10 orang. Padahal kerjanya rame-rame. Di Talk Vision kerjanya rame-rame, tapi hasilnya sendiri-sendiri. Talk Vision yang sudah bagi secara adil. Perhitungannya Lindsay. Ini keren banget. Ya. Dan Anda tidak perlu khawatir. Sistem kerja kita itu jelas, Pak. Jadi Bapak Ibu, hari ini seperti kalau beli franchise, Bapak Ibu latar belakang apapun, itu asalkan mengikuti SOP-nya. Franchise Anda kalau semakin bagus, semakin mahal, Bapak Ibu. Itu semakin Anda tinggal tiru saja. ATP gitu ya, amati tiru persis. Dan di Talk Vision pun kita punya DRT-nya, Demeras Training namanya. Sehingga Bapak Ibu dari latar belakang apapun, seperti saya kenal bisnis ini mahasiswa waktu itu, usia 21 tahun, saya bisa, Pak. Karena ada caranya, ada trainingnya, ada mentornya, Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, kami juga disediakan media pelatihan mandiri yang saya bisa update setiap hari, itu di rumah. Ya, di rumah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita bisa betul-betul update ilmu kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan maksimal, itu melalui praktisi-praktisi yang sudah berhasil. Dan mereka announce, cerita ke kita, Bapak Ibu, itu bukan dari motivasi, tapi dari pengalaman kerja lapangan. Mungkin beberapa dari Anda bertanya begini, Pak Richard, betul Bu Yulia, kita gaptek pun bisa lakukan. Ya, betul Bu Marwah. Ya, kita karena kerja tim, kerja kelompok, ada yang nggak bisa cerita, ada yang bantu ceritain, ada yang nggak bisa teknologi, ada yang bantu backup, Ibu. Ini keren banget, Ibu, karena kita kerjanya rame-rame. Beberapa dari Anda mungkin tanya, Pak, marketnya gimana, Pak? Di Indonesia saja kah? Di Jakarta saja kah? Di Kalimantan saja kah? Enggak, Bapak Ibu. Anda bisa bermain bisnis ini global. Ya, jadi Anda mau kenalkan dengan seluruh partner Anda di seluruh dunia, bisa. Real time, dan Anda mau kembangkan dimanapun, itu bisa. Kenapa? Satu poin, Bapak Ibu. Kita bukan produk fisik, sehingga kita tidak dibatasi dengan jarak, tidak dibatasi dengan waktu pengiriman, tidak dibatasi dengan harus stok barang. Karena kita teknologi. Nah, ini yang paling penting, teman-teman sekalian. Hari ini, saya mau tegaskan buat Anda, kami tidak mengajak teman-teman ini untuk jadi penjual hebat. Bukan. Ya, kalau penjual hebat itu Anda harus bisa jualan ribuan, ratusan kali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi hari ini, Bapak Ibu, sederhana sebetulnya. Bapak Ibu itu seperti ngajak teman, ya kayak ngajak orang nonton bioskop, Bapak Ibu. Sama gitu, sama-sama nonton gitu ya, di rumah masing-masing juga. Nggak perlu keluar rumah, Bapak Ibu sekalian. Ketika rekan partner Bapak Ibu itu nonton, terus kemudian mereka saksikan peluang bisnis ini, katakanlah dari 30 orang yang Anda ajak untuk nonton seperti ini, nanti cara ngajaknya kita juga training dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak muluk-muluk kalau ada 2 saja yang berpartner. Periode pertama, Anda punya 2 tim. 1 di kiri, 1 di kanan, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lakukan secara konsisten, Bapak Ibu, selama 12 periode, total tim Bapak Ibu 8.000. 4.000 di kiri, 4.000 di kanan. Kalau dikalikan dengan $150, artinya Anda punya potensi pendapatan 12 periode itu selesai, 9 miliar. Berapa lama Pak kita bisa tempuh? Kembali ke Anda. Kita ada 3 skenario. Kalau sempurna, 12 minggu. Berarti minggu pertama Anda kenalkan 30 orang, 2 yang join. 12 minggu Anda punya 8.000 orang. 9 miliar masuk tambahan ke rekening Anda. Kalau tidak sempurna, 1 bulan Anda kenalkan 30 orang, 2 yang berpartner, 1 tahun Anda punya 8.000 tim kerja. 9 miliar Anda dapat. Setahun dari sekarang. Coba Anda bayangkan, Bapak Ibu. Analoginya adalah begini. Modal besar, hasil besar itu biasa. Modal besar, hasil kecil, kita buang waktu.
Tapi kalau modalnya relatif kecil, 30 juta tadi Anda lihat, tidak sampai 35 juta. Mohon maaf, Anda simpan di deposito, bunga hari ini 3,5-4%, Anda cuma dapat 700 ribuan setahun. Memang di Top Fusion, Anda bukan investasi, Pak. Tapi kalau Anda kerjakan dengan serius, setahun potensinya 9 miliar. Oke lah, katakan tidak 9M, Pak, terlalu muluk-muluk. Gagal 90%, Bapak Ibu, masih dapat 900 juta. Buat saya, ini ide layak dicoba. Kecuali gini, Anda punya ide di luar sana, ide lain nih, yang modalnya 35 juta, setahun kerja dihitung bisa dapat 900 juta saja, Bapak Ibu. Kalau itu ada, Bapak Ibu, Anda boleh kerjakan yang lain. Tapi kalau Anda belum ketemu, kenapa Anda tidak coba ide kami? Toh 35 juta, resiko terjeleknya adalah ditolak orang. Dan Anda dapat produknya, Anda bisa nikmati. Tapi kalau ini besar, Bapak Ibu, Anda untung besar. Ini yang perlu Anda pertimbangkan, teman-teman sekalian. Oke, dan bagi Anda yang ekstra serius, kita juga akan ada reward ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ada Mercedes Madness, Rolex, Bapak Ibu sekalian, ada perjalanan trip ke luar negeri, cuman karena ini ada COVID ya, Bapak Ibu, kita hold dulu, semoga cepat selesai, kita bisa sama-sama berangkat ke luar negeri, dan juga ada yang namanya recognition ring, cincin penghargaan, cincin permata, diberikan terbaik untuk kita. Dan cara kerjanya sederhana, hanya 4 langkah. Tugas teman-teman, bagi yang baru pertama kali berpartner nantinya, hanya yang pertama, mengundang. Presentasi, kita bantu, online seperti ini, Bapak Ibu sekalian, 3-way call, dan follow up-nya, kita juga bantu. Plug-in system, memberikan training pun, kita juga bantu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan terakhir dari saya, pemilihan waktu adalah segalanya. Kalau saya boleh bilang, Bapak Ibu, inilah kesimpulan yang saya mau bagi buat Anda malam ini. Sesi pertama sudah hampir selesai. Setelah ini kita akan berkenalan dengan 2 narasumber yang hari ini saya beruntung dapat kesempatan untuk bisa undang mereka. Tapi pastikan, Bapak Ibu, pemilihan waktu adalah segalanya. Ya, karena Bapak Ibu, karena dalam waktu sangat dekat, Bapak Ibu, di akhir Januari ini, kami sedang siapkan sebuah announcement besar bagaimana All New Talk Vision itu akan lahir di Indonesia. Dan itulah kenapa, Ibu, kita sedang menunggu-nunggu juga salah satu, Bapak Ibu, dari hal besar yang sedang dipersiapkan oleh perusahaan kami, itu adalah Talk Vision Connect. Apa ini? Anda tanyakan ke pengundang Anda, Bapak Ibu. Dan kenapa Anda harus pasang posisi? Karena kami akan siap untuk gebrakan besar untuk market Indonesia. Jadi pastikan, Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah ada di posisi yang tepat dan tentunya bersama dengan pengundang-pengundang Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan nanti, Bapak Ibu, di sesi yang berikutnya, saya akan putarkan satu buah video hero. Jadi setelah narasumber kita panggil, ya, kita dapat kesempatan dengar sharing daripada beliau berdua. Nah, saya akan putarkan Anda satu buah video hero. Inilah video ulang tahun Talk Vision yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan langsung saja, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali Bapak Ibu mengundang malam hari ini, mungkin beberapa dari Anda sudah mendapatkan posternya, flyernya secara digital, Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini kedatangan 2 orang yang begitu luar biasa. Sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Ibu Rulesi. Ya, Ibu Rulesi adalah seorang aparatur sipil negara, Bapak Ibu sekalian, ya, dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini, Ibu, Ibu satu ini sangat bersemangat, dan saya dengar, Bapak Ibu sekalian, beliau ini sudah menghasilkan puluhan juta, Ibu. Ya, puluhan juta dalam waktu yang sangat singkat. Nah, seperti apa dan bagaimana beliau mengambil peluang bisnis ini? Kita coba sama-sama dengar, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin, Bu Rulesi, kameranya saya bisa buka, Ibu? Siap ya? Oke, terima kasih banyak, Bu Rulesi. Bu Rulesi, ini saya dengarkan Ibu ada di satu kabupaten ya? Di Kapuas ya, Ibu ya? Di Kapuas. Di Kapuas ya? Wah, luar biasa. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah ya, Bu Rulesi ya? Betul, Pak. Oke, jadi kalau kira-kira dari Palangkaraya itu berapa jam, Bu, perjalanan darat? Sekitar 2-3 jam. 2-3 jam ya, dari kota Palangkaraya. Wah, ini istimewa sekali ya. Ini baru pertama kali tampil di depan kamera, Bapak-Bapak sekalian. Usia beliau masih sangat muda, 57 tahun, terutama semangatnya yang masih sangat muda, begitu ya. Ini betul-betul kasih buat kita nih, Bu. Bu Rulesi, ngomong-ngomong nih, udah berapa lama sih, Bu, bergabung di Talk Vision, Bu Rulesi? Kurang lebih 3 minggu, tanggal 31 Desember deh. Ya, 2020. Akhir tahun? Sebelum akhir tahun. Dapat rezeki ini, Bu ya? Iya, Talk Vision, betul. ya? Mantap.
Bu Rulesi ini kan Iya. di 37 tahun. Ya, sebelumnya pernah nggak sih Bu punya pengalaman berbisnis Bu Rulesi? Ya kecil-kecilan aja. Kecilan ya. Oke. Kecilan baru nggak yang segede-gede begini begitu. Oh, Jadi masih sangat awam lah. Jadi awam ya nggak- Bu ya. Iya betul. Terus waktu itu kan nggak pernah punya pengalaman di bisnis teknologi ya Bu Rulesi ya. Nah, kemudian belum. memutuskan untuk bergabung. Apa yang dilihat Bu dari Top Vision ini? Apa yang menarik menurut Bu Rulesi Bu? Iya, banyak sekali yang menarik. Pertama, saya akan flashback dulu bahwa saya pernah diperkenalkan, dipresentasikan pada tahun 2016. Oh, Saya 2016. sudah diperkenalkan dengan bisnis ini atau oleh PT Top Vision ini. Saya sudah diperkenalkan tahun 2016. Waktu itu juga Ibu Hana dengan tim yang lain, tapi bukan tim yang sekarang. Jadi pada waktu itu saya juga enggak mencatat bulannya, pasti tahunnya 2016 saya belum bersedia untuk gabung dengan beberapa hal. Ya pertama ya karena memang pengertiannya yang belum sampai ke sana Pak Richard, pemahamannya masih belum begitu. Jadi masih sangat tidak mengerti gitu yang ditawarin apa begitu. Jadi dan tidak ada terlihat begitu hasil yang nyatanya apa begitu. Jadi itu saya anggap sepi. Habis itu ada juga teman yang ngajak gabung itu, kebetulan kami satu sekolah begitu. Jadi dia juga besok-besoknya dia tawarin saya, terus ada telepon, saya bilang belum lah. Saya doakan kamu aja yang berhasil. Jadi sampai di situ mereka juga berhenti untuk mengajak karena memang saya tidak tertarik saat itu. Nah, setelah 4 tahun berlalu, ternyata pada tanggal 31 Desember itu datang bidadari yang luar biasa ini karena semua ibu-ibu cantik-cantik lagi yang datang. Siapa sih yang bisa menolak Pak Richard? Ya, walaupun di presentasi saya masih belum terlalu belum paham apa ini, tapi saya ambil keputusan karena melihat para pengundangnya. Kebetulan Ibu Aguste, teman saya dari masa gadis, terus Ibu Evriani juga teman saya seprofesi begitu. Datang lagi 2 bidadari cantik yang mempresentasi dengan luar biasa, meski saya tak mengerti, tapi saya menilai ini pintar amat nih orang. Jadi kenapa tidak begitu? Jadi pertama-tama yang saya lihat itu pengundangnya dulu. Lagi pula para pengundang ini nggak pernah bermasalah dengan saya, baik dari pembicaraan, tindakan, dan kemudian keuangan juga. Jadi nggak punya masalah apa-apa dengan mereka, sehingga saya ambil keputusan gabung gitu aja. Jadi sebenarnya para ini Ibu Hana dengan Bu Yunike ini sebenarnya dari sejak awal Ibu Aguste juga menawarkan saya bahwa saya harus ambil yang untuk segitiga emas, saya suami dan anak. Tapi ya karena memang saya belum terlalu itu, saya katakan saya masuk gabung atau join satu aja begitu. Nah, setelah beberapa hari berlalu, beberapa minggu, saya melihat sekarang daya tariknya bukan lagi hanya pengundang, tapi daya tariknya itu loh, penghasilannya yang dolar itu Pak Richard. Ya, selama saya bekerja yang sekian puluh tahun kan belum pernah ada yang nawarin gitu, yang join dengan pembayaran yang instan, dengan begitu cepat mudahnya, lagi pula kerjaan cuman memberitahukan, cuman ngundang, dan yang kerja adalah tim. Ya, saya juga tidak berkompeten untuk mempresentasikan. Saya cuman bilang, teman mari ke sini ya, ada satu proyek yang saya perlu partner, ayo kita datang ke tempat Bu Aguste. Gitu aja ngundangnya. Mereka nanya-nanya, jangan nanya saya bilang nanti saya salah omong, saya malah nggak ngerti, malah kita salah paham. Jadi itu aja kiatnya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Pak Richard ada kiat yang lebih jitu lagi untuk untuk memberi kepercayaan lah kepada teman-teman nanti ya yang baru lagi. Jadi itu.
Jadi Ya, terbuka sekali ya, Bu Dulesi ya. Ya, Kerja ya. timnya ini betul-betul sangat jalan ya Bu di Talk Fusion dan di timnya Ibu ini ya Bu ya. Jadi Ibu betul-betul hanya ngundang, kalau boleh tahu nih Bu, dari kegiatan Ibu yang hanya cuma ngundang, ajak teman untuk nonton seminar, webinar seperti ini gitu ya Bu. Boleh tahu nggak sih Bu, 3 minggu ini udah dapat berapa sih Bu? Pak Richard nanya partnernya atau dolarnya? Dolarnya Bu. Oh, ada 1.000 sekian dan 2 kali DFC. Dua kali. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita ini ada Dash for the Cash Bapak Ibu. Dash for the Cash ini, Guru Les ini dapat 2 kali. Satu kalinya kurang lebihnya sudah 12 juta Pak. Kalau 2 kali berarti sudah 24 juta Bapak Ibu. Jadi udah hampir 50 juta loh Guru Les ini dapat teman-teman sekalian. Ya. Dalam waktu hanya 3 minggu ya Guru Lesi ya. Betul Pak Richard. Luar biasa. Dan tugasnya cuma mengundang ya Guru Lesi ya. Cuma mengundang saja. Ya. Bu, terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini hadir. Mungkin ada beberapa rekan-rekan ini kan yang latar belakangnya ibu rumah tangga atau mungkin tidak punya kemampuan teknologi, gaptek begitu ya Bu ya. Nah, Bu Dulesi boleh nggak sih cerita nih Bu, bagaimana sih Bu tips-tipsnya dan kenapa kok teman-teman yang punya keterbatasan di bidang teknologi pun itu bisa menghasilkan puluhan juta dalam waktu hanya 3 minggu. Ya, silakan Bu Dulesi. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kita percaya dengan pengundang kita. Itu langkah awal. Jadi jika kita melihat rekam jejak dari pengundang kita memang nggak pernah bermasalah, baik dengan kita atau dengan siapapun, nggak usah ragu. Sebab tidak mungkin teman itu datang membawa hal yang kurang baik. Artinya saya katakan, janganlah curigai teman Anda yang datang membawakan kabar baik kepada Anda, karena dia pasti datang untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama yang selalu saya sampaikan. Yang kedua, kita juga melihat peluang. Ya. Yang ketiga juga pasti itu adalah hasil kerja dari tim. Ya, tim yang baik, yang solid, ya, yang siap membantu kita, itu sangat menolong Pak Richard. Saya ambil contoh, misalnya saya mengajak teman untuk presentasi online, tapi karena mungkin hubungan komunikasinya kurang lancar, jadi karena tidak ada tim mungkin itu saya mengalami kurang begitu, karena kurang apa. Tapi kalau ada tim yang offline-nya juga berada di sana, itu lebih mudah berhasil. Saya rasa seperti itu. Tapi yang jelas bahwa untuk teman-teman yang di luar sana yang masih merasa ragu, saya sampaikan, saya imbau bahwa jangan sampai ada keraguan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena pengalaman saya setelah 4 tahun saya abaikan ini, kalau ibarat orang lomba lari maraton, saya tertinggal langkah 4 tahun sudah. Bayangkan orang melangkah sampai mana selama 4 tahun, dan saya masih berada di tempat. Ya, contohnya juga Ibu Ea dengan Ibu Hana yang cuman yang beda 4-5 tahun, mereka adalah yang luar biasa sudah, sedangkan saya baru memulai. Jadi inilah yang saya catat atau yang saya tekankan, himbau juga buat teman-teman yang ingin bergabung tapi masih ada keraguan dan ketakutan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang mungkin meragukan atau menimbulkan ketakutan ke depannya, karena memang perlu diakui juga Pak Richard, orang yang seperti kami ini kan kelasnya menengah ke bawah, bukan ke atas. Pak Richard tahu sendiri, penghasilan ASN 1 pintu, keluarnya 10 pintu, semua dari situ. Jadi tentunya banyak pertimbangan, banyak hal yang sebenarnya kalau saya mengundang teman-teman itu nyaris tidak ada kendala selain di dana. Jadi mereka percaya aja. Mereka menyatakan, saya sangat percaya dengan Anda. Nggak ada yang ragu, cuman dananya. Dalam hati saya, sayang, saya nggak punya uang untuk minjamin kalian. Iya, jadi itu kendalanya cuman itu aja. Tapi ya mungkin tips dari
leader termasuk Pak Richard nanti akan kami evaluasi lagi bagaimana untuk menghadapi teman-teman yang kendalanya di sana. Oke, terima kasih Pak Richard. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika terima kasih sekali sharingnya, sangat bersemangat dan saya yakin banyak teman-teman yang malam hari ini Bu ya terinspirasi nih sama Bro Lesi. Terima kasih ya Bu ya. Saya izin tutup kameranya Bro Lesi. Selamat malam. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Tadi ada satu poin yang menarik dari Bro Lesi sebelum saya panggil narasumber kita yang kedua. Beliau sebagai seorang ASN Bu, sebagai seorang guru ya. Tapi beliau cerita aparatur sipil negara masuknya 1 pintu, keluarnya 10 pintu. Dan ketika beliau menghadapi tantangan ketika mau bergabung di bisnis ini, yang beliau lihat itu adalah solusinya. Bagaimana Top Fusion ini bisa menjadi jawaban, Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa. Untuk bukan hanya sekedar pemasukannya bukan 1 pintu, tapi membuka pintu-pintu pemasukan yang lain, teman-teman sekalian. Luar biasa. Terima kasih banyak dan gaptek banget, Ibu. Tapi yang beliau tahu, kesempatan itu tidak boleh lepas 2 kali. 4 tahun yang lalu udah tawari, Ibu. Nggak join, Bapak-Ibu sekalian. Tapi sekarang beliau tahu, kalau ini sampai datang lagi sama saya, dan saya tidak ambil, mungkin saya akan punya penyesalan yang seumur hidup, Bapak-Ibu sekalian. Tapi beliau putuskan untuk bergabung, dan beliau hari ini punya penghasilan yang begitu luar biasa, teman-teman sekalian. Hampir 50 juta loh, Ibu, dalam waktu hanya 3 minggu. Menarik sekali, ya. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, teman-teman sekalian. Sekaligus menutup webinar kita malam hari ini. Kalau tadi adalah seorang aparatur sipil negara, sorry, saya salah sebentar. Nah, ini yang benar. Nah, kalau tadi adalah seorang aparatur sipil negara dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan hari ini berpindah ke Jakarta, Bapak-Ibu sekalian. Beliau adalah Bapak Alti Londa. Ya, kalau Anda lihat latar belakang beliau dulunya adalah seorang anti-fraud management, a joint venture bank in Indonesia. Apakah itu? Terus terang saya juga kurang paham, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang pasti beliau sangat menguasai, sangat memahami bagaimana bisnis ini punya potensi berkembang di masa yang akan datang. Ya, jadi langsung saja Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi Anda dengar sharing dari seorang ibu-ibu sebagai aparatur sipil negara, kali ini kita akan dengar dari seorang profesional Bapak-Ibu sekalian di bidangnya, Bapak Alti Londa. Saya izin untuk open kameranya, Pak Alti. Siap ya, terima kasih Pak Alti. Oke, selamat malam Pak Alti. Selamat malam Pak Richard. Apa kabar Pak Alti? Baik Pak, selamat malam semua. Oke, luar biasa nih Pak, thank you banget sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbagi, bisa sharing dengan kita semua nih Pak Alti di malam hari ini Pak Alti. Ya Pak. Mungkin di awal nih Pak Alti, supaya teman-teman mungkin kenal gitu ya, dan mungkin banyak yang penasaran nih Pak Alti dengan latar belakangnya Pak Alti. Boleh sedikit perkenalan dan kemudian boleh cerita sedikit nih Pak tentang backgroundnya Pak Alti ini, lebih sedikit detail mungkin Pak Alti, silakan Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Richard Hadi untuk undangannya pada malam hari ini. Wah, luar biasa. Saya tahu Pak Richard dan tim ini sangat luar biasa Bapak Ibu di bisnis ini. Dan suatu kehormatan buat saya untuk diundang pada malam hari ini. Baik, nama saya Alti Londa. Latar belakang saya dari perbankan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda lihat di situ latar belakang saya di anti-fraud management. Anti-fraud management itu adalah seperti KPK-nya di sebuah bank. Tidak persis demikian, tapi kurang lebih seperti itu supaya gampang saya analogikan. Karena kita tahu tahun 2011 itu pernah terjadi satu kasus penggelapan yang cukup menghebohkan di Indonesia di salah satu bank joint venture. Dan sejak itu muncul terbit satu peraturan dari Bank Indonesia namanya penerapan strategi anti fraud ketentuan Bank Indonesia nomor 13/28/DNP 9 Desember 2011. Nah, itu lengkapnya. Nah, tapi isinya gampangnya begini. Gampangnya adalah di dalam ketentuan tersebut, setiap bank, baik itu bank konvensional, bank joint venture, maupun bank syariah, wajib memiliki unit anti fraud yang terdapat 4 pilar. Pilar pertama adalah pencegahan, pilar kedua adalah deteksi, pilar ketiga adalah investigasi. Nah, saya di situ bagiannya.